di mana tim Satgas gabungan Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayak, perempatan Cikapayak, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago, Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayak, perempatan Cikapayak, Pasopati, Kota Bandung. Rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya. Ya, kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam, dan ini indikasinya mereka adalah benar untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul pada saat kita amatnya bersangkutan ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat, apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak.
Apa salahnya sertifikat ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini sertifikat ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan harga sertifikat ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu. Ya. Kemudian ada lampu, ya. Ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron. Kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga yang bersangkutan di kelompok-kelompok ini. Ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tidak dengan tegas. Jadi adalah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan. Ya, jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis. Ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit, helm bendera dan bensin. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat, FNA, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar pospol dan melempar videotron. Yang keenam, AIS, tempat tanggal lahir Bandung. Perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar pospol dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip Resperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, Illuminator Gold. Yang kita barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapaya, perempatan Cikapaya, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik,
pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sosok WB, di mana tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Dengan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Dengan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya. Ya, kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam, dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul pada saat kita amannya usaha kota ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun, dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada yang disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru saat disayangkan ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan atas traffic ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu. Ya, kemudian ada lampu, ya, ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron, kemudian ada barier-barier untuk
bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini. Ya, tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tindak dengan tegas. Jadilah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan. Ya, jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis. Ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit helm bendera dan mesin. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar pospol dan melempar videotron. Yang keenam AIS, tempat tanggal lahir Bandung, perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar pospol dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan pelarang jenis tramadol. Jadi nanti selain saat dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip euparis, 1 strip risperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, iluminator gold. Yang kita barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayat, perempatan Cikapayat, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik.
Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. WIB, di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tidak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di jalur Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov, dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka ada berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul, pada saat kita amati yang bersangkutan ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan atas traffic ini tentu ada ketidaklancaran di sana, dan masyarakat sangat terganggu, ya. Kemudian ada lampu, ya, ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron, kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini, ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tindak dengan tegas. Jadi bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan, ya. Jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku itu berasa anarkis, ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit
helm bendera dan mesin. Yang kedua MRA tempat lain Cimahi, sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS tanggal lahir di Bandung, perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat FNA tanggal lahir di Bandung, perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar pospol dan melempar videotron. Yang keenam AIS tempat tanggal lahir Bandung, perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar pospol dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip Mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip Risperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, Illuminator Rose Gold. Yang kita barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, ada pun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sosok WD
di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam, dan ini indikasinya mereka adalah benar untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul pada saat kita amati yang bersangkutan ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun, dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan rantai traffic ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu, ya. Kemudian ada lampu, ya, ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron, kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini, ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tidak dilakukan. Dan inilah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan, ya. Jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis, ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit, helm bendera dan bensin. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah SAP,
perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar fosfor dan melempar videotron. Yang keenam, AIS, tempat tanggal lahir Bandung, perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan, membeli bensin, melempar fosfor dan melempar videotron. Ini dari keenam tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip Mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip Risperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, Illuminator Gold. Yang tidak barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas gabungan Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan penjuk rasa, kami menilai bahwa
dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul pada saat kita amati yang bersangkutan ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat, apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan atas traffic ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu, ya. Kemudian ada lampu, ya, ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron, kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini, ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tindak dengan tegas. Jadi adalah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan, ya. Jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku itu berasa anarkis, ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit, helm bendera dan bensin. Yang kedua MRA, tempat tanggal lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar fosfor serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah melempar fosfor, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah memprovokasi dan melempar fosfor serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar fosfor dan melempar videotron. Yang keenam AIS, tempat tanggal lahir Bandung. Perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar fosfor dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti
selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip Risperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, Illuminator Rose Gold. Yang kita barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas gabungan Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapaya, Perempatan Cikapaya, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapaya, Perempatan Cikapaya, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang
menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul pada saat kita amati yang bersangkutan ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa, apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada yang disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan atas terkait ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu. Ya. Kemudian ada lampu, ya. Ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron. Kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini. Ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tindak dengan tegas. Jadilah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan pengerusakan. Ya, jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis. Ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit, helm bendera dan bensin. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar pospol dan melempar videotron. Yang keenam AIS, tempat tanggal lahir Bandung, perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar pospol dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip risperidon, dan 8
unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci bangkai kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, iluminator gold. Yang tiga barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov, dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul, pada saat kita amatnya usaha kota ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa.
apakah kepada pemerintah dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada yang disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka? Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat, kita kali ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari pengerusakan atas traffic ini tentu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu. Ya, kemudian ada lampu, ya, ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron, kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini dirusak juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini. Ya, tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tidak ada tegas. Jadi bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan. Ya, jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis. Ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit, helm bendera dan lensin. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar fosfor serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah melempar fosfor, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung. Perannya adalah memprovokasi dan melempar fosfor serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAP, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar fosfor dan melempar videotron. Yang keenam AIF, tempat tanggal lahir Bandung. Perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar fosfor dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip Alvaris, 1 strip resperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, iluminator gold. Yang tidak barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis
Dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Kekum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sosok WIB, di mana tim Satgas Kekum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya, ya. Kemudian yang bersangkutan ini memakai atribut-atribut yang menggunakan tutup kepala, ya, tutup muka berwarna hitam, ya. Kemudian yang bersangkutan ini membawa petasan, membawa molotov, dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan betul, pada saat kita amati usaha kota ini, mereka tidak pernah menyampaikan aspirasi apapun. Dia tidak memperjuangkan apapun, dan dia tidak menyampaikan kepada siapa. Apakah kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin kepolisian, DPR, tidak ada disampaikan. Dan yang terjadi adalah mereka langsung melakukan pengerusakan. Dan sangat disayangkan sekali untuk pengerusakan ini, yaitu sangat merugikan masyarakat. Apa? Di mana beberapa fasilitas umum yang dirusak adalah, pertama adalah traffic light. Ada kurang lebih 4 traffic light di situ yang dirusak. Apa salahnya traffic light ini? Apa masalahnya dengan mereka?
Karena ini traffic light ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas di situ. Tapi ini justru sangat disayangkan, ini dirusak. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat, dan tentu saja dampak dari itu ada ketidaklancaran di sana dan masyarakat sangat terganggu. Ya. Kemudian ada lampu, ya. Ada fasilitas himbauan di situ, ada videotron. Kemudian ada barier-barier untuk bagaimana mengatur arus lalu lintas. Ini diucap juga oleh bersangkutan kelompok-kelompok ini. Ya. Tentu sangat disayangkan sekali, dan ini harus kita tindak dengan tegas. Jadi adalah bukti pada malam hari ini, ya, negara hadir untuk melakukan tindakan, ya, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan. Ya, jadi sekitar pukul 20.00 Satgas Gakum melakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku unjuk rasa anarkis. Ya. Yang pertama adalah inisial MRN, ya, orang Bandung. Jadi perannya adalah menyiapkan bom molotov 20 unit helm bendera dan NC. Yang kedua MRA, tempatan lahir Cimahi. Sebagai perannya adalah melempar pospol serta melempar videotron dan membuat stiker. Yang ketiga adalah RS, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah melempar pospol, melempar videotron. Yang keempat FNA, tanggal lahir di Bandung, perannya adalah memprovokasi dan melempar pospol serta melempar videotron. Yang kelima adalah FAT, perannya adalah mendistribusikan perlengkapan, melempar pospol dan melempar videotron. Yang keenam AIS, tempat tanggal lahir Bandung, perannya adalah membeli botol kosong, jadi merencanakan membeli bensin, melempar pospol dan melempar videotron. Ini dari ke-6 tersangka juga dilakukan pemeriksaan urin dan dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis tramadol. Jadi nanti selain dilakukan penegakan hukum oleh kriminal umum, juga dilaksanakan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba juga. Terus barang bukti yang ini yang dimiliki oleh MRN, 2 buah bom molotov, di depan bisa dilihat, 1 buah bendera pang football headcock, obat psikotropika berupa 3 strip alfajolam, 1 strip mercy, 1 strip alfaris, 1 strip risperidon, dan 8 unit kendaraan R2. Terus barang bukti milik MRA, 1 buah kunci kontak kendaraan, ikat pinggang, HP merek Vivo, 1 buah jam tangan merek Casio, Illuminator Rose Gold. Yang kita barang bukti milik Rangga atau milik RS, kendaraan dan HP yang tentunya kita analisis. Di mana tim Satgas Gakum Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Karena sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapaya, perempatan Cikapaya, Pasopati, Kota Bandung. Polda Jawa Barat menetapkan 6 tersangka terkait aksi anarkis saat peringatan May Day 2026 di kawasan Dago Cikapayang, Bandung. Para pelaku diduga terlibat dalam perusakan fasilitas publik, pembakaran serta penyiapan bom molotov di lokasi kejadian.
Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah situasi mulai memanas. Dari 7 yang diamankan, 6 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Hendra pada Minggu 3 Mei. Menurut polisi, kelompok tersebut bukan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara resmi. Mereka datang tanpa pemberitahuan dan langsung melakukan aksi perusakan di sejumlah titik. Atribut yang digunakan para pelaku seperti penutup wajah serta perlengkapan berbahaya mengindikasi adanya niat melakukan tindakan melanggar hukum. Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum, termasuk traffic light, videotron, hingga pos polisi. Dari hasil tes urin menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi obat terlarang jenis tramadol. Polisi juga menjerat para pelaku dengan pasal terkait pembakaran dan perusakan yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. WIB, di mana tim Satgas Gakum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang terduga pelaku tindakan anarkis, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan ada 6 tersangka tindak pidana pembakaran, penghasutan dan pengerusakan. Rekan sekalian, adapun TKP-nya adalah Jalan Cikapayang, Perempatan Cikapayang, Pasopati, Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa dari analisa penanganan unjuk rasa, kami menilai bahwa dari masa ini yang berada di Dago Cikapayang itu adalah masa yang bukan dari buruh, di mana buruh melakukan aspirasinya, ya, dan juga menyampaikan apa tuntutannya, ya. Ini bukan kelompok itu, ya. Yang terjadi, yang datang itu adalah orang-orang yang tidak memberitahukan kegiatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.